Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sekti. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sandi. Alhamdulillah hari ini sehat. Ya alhamdulillah. Nah Bapak Bu Sekti, saya kan kemarin di WA sama Bu Sekti katanya hari ini mau ngobrol ya. Kemarin Bu Sekti sudah WA sama Pak saya bahwa Bu Sekti mau curhat nih, mau ngobrol tentang permasalahan Bu Sekti. Bu Sekti bisa jelaskan apa sih permasalahannya? Iya Pak, jadi sesuai yang sudah saya kabarkan kemarin bahwa saya memiliki permasalahan di dalam pembelajaran saya Pak. Jadi di kelas saya itu ada dua anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus yang dua-duanya itu belum lancar membaca begitu Pak. Sehingga eh, mau tidak mau itu pasti menghambat perkembangan belajar mereka gitu. Iya, kalau boleh saya tahu, anak yang mengalami gangguan belajar tersebut, anak laki-laki atau anak perempuan, Bu? Satu laki-laki, satu perempuan Pak. Oh iya, jadi tadi kendalanya kan tidak bisa membaca atau kurang membaca ya. Nah, selama Ya, ini apa sih yang sudah Bu Sekti lakukan untuk kedua anak tersebut? selama ini yang sudah saya lakukan pada anak-anak itu adalah seperti metode setor bacaan gitu Pak. Jadi di pagi hari itu saya berikan kartu kata gitu yang untuk satu anak itu satu kata, kemudian yang satu anak lagi itu satu kalimat. Jadi yang satu kata ini untuk anak yang retardasi mental sedang, kemudian yang satu kalimat ini untuk yang ringan Pak. Jadi mereka akan berlatih membaca itu kemudian nanti di siang hari mereka akan menyetor kepada saya tentang atau membaca kartu yang sudah saya berikan tadi begitu. Ya, nah terus Bu Sekti dari pertemuan kita yang singkat ini apa sih yang ingin Bu Sekti harapkan atau ingin dapatkan dari pertemuan kali ini? Sebenarnya saya ingin menemukan gimana ya Pak ya satu metode gitu Pak atau satu cara agar bagaimana saya bisa melatih anak-anak ini dengan fokus begitu Pak. Jadi tidak hanya dengan apa namanya metode setor tadi, setor kata dan kalimat tadi Pak. Nah, terus tadi kan sudah tahu tujuannya kita untuk apa. Kemudian bagaimana Bu cara cara untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang sudah Ibu Sekti lakukan? Eh, Saat ini atau nanti mungkin saya akan gini ya Pak ya, memberikan waktu khusus bagi mereka mungkin nanti di pagi hari di sela kegiatan literasi pagi selama 15 menit untuk anak-anak reguler nanti akan melakukan kegiatannya sendiri begitu berliterasi sementara untuk dua anak APK ini mungkin nanti akan saya ambil begitu mungkin saya ajak ke ruangan khusus atau bisa juga di depan kelas dengan saya untuk berlatih membaca gitu. Nah, terus kekuatan-kekuatan Bu Sekti yang sudah dipunyai untuk melaksanakan kegiatan ini apa saja, Bu? Yang sudah saya miliki itu adalah pengetahuan tentang metode belajar membaca ya Pak ya dari yang pemula hingga yang tingkat lanjut gitu Pak. Jadi ada nanti kan untuk anak-anak itu metodenya berbeda-beda itu ya Pak ya untuk membaca mula sampai membaca lanjut gitu. Jadi mungkin itu salah satu kekuatan saya. Nah, akan dari segala macam kekuatan tentunya ada juga kelemahan atau kendala-kendala. Nah, sekarang apa sih kelemahan-kelemahan dari Bu Sekti untuk menghadapi anak di kelas Bu Sekti yang mengalami gangguan kurang bisa membaca tadi, Bu? Ada nggak kelemahan Ibu itu apa saja? Ada Pak, terutama di masalah waktu. Oh Ya, iya, jadi untuk masalah waktu ini memang apa ya namanya, eee, saya merasakan kurang untuk mengajari anak-anak ini dalam membaca, karena
Dari pagi sampai siang anak-anak full, belajar gitu ya, Pak, ya. Kemudian nanti setelah pulang sekolah juga anak-anak, ada kegiatan ekstrakurikuler, belum lagi untuk, yang kegiatan di luar sekolah gitu, Pak. Jadi, masalahnya adalah di waktu kalau menurut saya. Benar sekali Bu. Jadi memang anak-anak kita kan sudah belajar dari pukul 7 sampai pukul 13. Jadi memang kendala waktu itu merupakan salah satu hal yang sangat menjadi kelemahan kita sebagai guru. Bagaimana kita untuk menambah suatu pelajaran. Nah, dari kelemahan yang Ibu sebutkan tadi nih, ada nggak sih solusi atau hal-hal yang bisa dilakukan Bu Sekti untuk menutupi kekurangan tadi? Apa saja? Ya, eee, ya itu, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi ya, Pak, ya. Mungkin nanti saya memang harus memberikan waktu khusus, di awal, Pak, di awal, di pagi hari memang ketika kegiatan literasi itu adalah waktu yang tepat ya, Pak, ya. Selain, saya bisa mendampingi mereka khusus yang 2 anak ini, saya juga bisa, eee, tetap memantau teman-teman yang reguler dalam kegiatan literasi gitu. Ya, terus dari segala macam tadi yang Ibu Sekti sudah lakukan nih, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu menurut Ibu untuk menghadapi anak yang ABK kurang bisa membaca tadi kira-kira masih di skala berapa? Saya rasa saya masih di 5 Pak, kalau saya nilai diri saya sendiri ya Pak ya, masih Ya. di skala 5 karena saya belum berhasil atau anak-anak ini belum berhasil membaca dengan jeda yang tidak terlalu panjang gitu Pak. Jadi mereka membacanya itu masih ada jeda, tapi jedanya itu terlalu lama gitu Pak. Jadi saya masih di, eee, skala 5. Nah, untuk kedepannya dari skala tujuan Ibu tadi kan sudah menyebutkan 5, kira-kira mau mencapai ke skala berapa untuk kegiatan ini? Eee, Kalau menurut saya mungkin saya bisa menaikkan sampai di 8 mungkin ya, Pak, ya? Nah, untuk mencapai ke skala 8 itu kan tuh ada perjuangannya, ada struggle-nya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Sekti lakukan untuk mengubah dari skala 5 ke skala 8 itu apa sih yang akan Ibu Sekti lakukan? Ada ciri Eee, khususnya? mhm. Jadi, untuk mencapai dari 5 ke 8 tadi mungkin, saya akan menerapkan tadi ya, Pak, ya, di rutin di pagi hari 15 menit khusus untuk mendampingi 2 anak ini untuk belajar membaca gitu ya, Pak, terutama, eee, dalam hal membaca kalimat sederhana gitu, Pak. Karena membaca itu kan sangat penting ya, Pak, ya, untuk, mereka. Tidak hanya untuk bersekolah, tapi untuk di luar sekolah juga sangat penting. Ya, tadi kan benar ya, Ibu Sekti sudah menjelaskan nih bagaimana sih cara meraih dari skala 5 ke skala 8. Tentu juga masih ada hambat-hambatannya. Mungkin Ibu bisa jelaskan apa sih hambatannya untuk mencapai skala ke-8 tersebut? Apakah ada hambatannya? Eee, Tentu saja ada, Pak, mungkin nanti juga berbenturan dengan masalah waktu lagi ya, Pak, ya. Karena, seperti ini rahasia umum semua guru mungkin ya, Pak, ya, tugas, utama kita memang mengajar, tapi kadang diberikan tugas-tugas tambahan yang mengharuskan, kita meninggalkan kelas begitu ya, Pak, ya. Jadi mungkin, nanti juga muncul masalah berbenturan dengan masalah waktu gitu, Pak. Kemudian ada juga, motivasi sendiri dari anak-anak itu untuk bisa, apa namanya, membaca itu yang, masih kurang gitu, Pak. Ya, Bu Sekti kan tadi Ibu Sekti sudah menyebutkan nih hambatannya ada 2 tadi yang disebutkan dari Bu Sekti, ada 2 hambatan yang menjadi kendala untuk naik dari skala 5 sampai skala 8. Nah, sekarang bagaimana solusinya Bu untuk menghadapi hambatan yang Ibu tadi jelaskan? Tadi yang pertama masalah Mhm. waktu, Waktu, yang kedua masalah motivasi, itu bagaimana? untuk masalah waktu tentu saja saya memang, apa namanya,
menyempatkan atau akan menyempatkan di pagi hari gitu ya Pak ya. Jadi dari sebelum apa namanya kegiatan belajar mengajar, karena nanti mungkin kegiatan saya di luar mengajar itu pasti eh, misalnya ada undangan itu kan pasti lebih dari jam 9 gitu Pak ya. Jadi di pagi hari itu eh, harus saya sempatkan untuk memberikan waktu khusus bagi mereka gitu Kak. Kemudian untuk mengatasi motivasi belajar anak yang masih kurang itu tentu saja saya lakukan pendekatan gitu ya Pak ya secara pribadi. Nah, jadi di anak-anak saya berikan motivasi itu supaya eh, apa ya tentang pentingnya membaca, apa sih pentingnya membaca bagi mereka, gunanya bisa membaca itu apa gitu. Jadi mungkin nanti secara sedikit demi sedikit motivasi dari anak itu akan meningkat gitu. Ya, Bu Sekti kan tadi sudah menjelaskan panjang lebar nih masalah ada hambatan, kemudian ada solusi. Nah, kemudian apa sih rencananya Bu Sekti ya? Apakah Bu Sekti punya rencana untuk melaksanakan atau untuk menghadapi anak-anak yang mengalami gangguan membaca tadi? Apa rencananya Bu Sekti untuk mereka? Nah, rencananya di kegiatan literasi mungkin nanti akan saya buat lebih apa namanya ya lebih bervariasi sehingga mereka tidak bosan dengan kegiatan yang akan saya berikan kepada mereka karena kan kadang mungkin motivasi dari mereka itu kurang karena juga metode kita monoton gitu aja ya Pak disuruh membaca 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 terus tapi metodenya yang kurang bervariasi gitu jadi mungkin tetap yang saya lakukan adalah memberi waktu khusus bagi mereka untuk berlatih membaca tapi dengan metode-metode yang bervariasi sehingga mereka tidak akan merasa bosan gitu. Ya. Nah, dari rencana-rencana yang tadi Bu Sekti lakukan yang akan dilakukan oleh Bu Sekti, kira-kira yang menjadi prioritas itu yang mana, Bu? Yang menjadi prioritas saya adalah di mengajari mereka membaca di 15 menit awal pembelajaran dengan metode-metode yang bervariasi gitu. Untuk ini, untuk tadi kan Bu Sekti sudah menjelaskan sih rencananya, kemudian prioritasnya juga, kemudian jangka waktunya itu kira-kira berapa, Bu? Untuk Untuk pelaksanaannya ya Pak ya ya, jangka waktunya tentu saja akan saya rutinkan di awal di pagi hari Pak. Jadi sehingga dengan waktu yang tidak terlalu lama tapi dilakukan secara terus-menerus itu akan lebih bermakna bagi mereka. ya. Terus rencana yang Bu Sekti lakukan itu akan berhasil itu kriterianya seperti apa? Kriteria keberhasilan dari rencana yang saya buat adalah anak-anak yang satu, anak itu bisa membaca kata tanpa jeda terlalu lama. Yang untuk anak yang satunya lagi membaca satu kalimat dengan sama dengan jeda yang tidak terlalu lama begitu Pak. Ya. Terus apa komitmen Bu Sekti terhadap rencana aksi ini? Komitmen komitmen saya dalam menjalankan rencana aksi ini adalah eh, konsisten Pak. Jadi saya harus melaksanakannya secara konsisten. Jadi eh, agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan saya bisa tercapai. Nah, tentu saja kan sebuah rencana aksi itu kan memerlukan komitmen tadi yang seperti Bu Sekti yang Bu Sekti sampaikan ya. Terus kemudian ada nggak sih pihak-pihak atau siapa yang membantu untuk tetap berada di komitmen ini? Itu siapa, Bu? Ada nggak pihak-pihak yang membantu? Tentu saja banyak ya Pak kalau di sekolah ada Bapak Kepala Sekolah yang bisa memantau saya secara langsung dalam melakukan rencana aksi saya, kemudian ada rekan-rekan sejawat gitu yang juga bisa mengingatkan saya ketika saya mungkin agak apa namanya melenceng atau gimana atau kurang konsisten dalam melatih kedua anak ini. Jadi teman-teman atau rekan sejawat bisa mengingatkan saya. Terus untuk kedepannya Bu, tindak lanjutnya kan Ibu sudah melaksanakan rencana aksi, kemudian tadi sudah komitmennya bagaimana, dan tentu saja tadi kan Ibu sudah menyebutkan nih banyak sekali
pihak-pihak yang membantu, ada Pak Kepala Sekolah mungkin, kemudian rekan kerja, kemudian ada orang tua siswa. Nah, tindak lanjutnya dari rencana ini apa, Bu? Ada nggak tindak lanjutnya? Eee, Tindak lanjut dari rencana saya ini mungkin nanti di, setiap akhir pekan gitu ya, akhir minggu saya akan membuat refleksi tentang rencana atau kegiatan yang sudah saya lakukan, apakah, sudah sesuai dengan, rencana yang saya buat, apakah sudah berhasil atau belum, itu juga, penting untuk saya buat refleksi gitu, Pak. Ya, positif ya. Ini kan waktunya sudah selesai ya, Bu ya. Kita coaching sudah nggak kerasa loh kita udah coaching hampir 20 menit. Terus Betul, Pak. gimana perasaan Ibu setelah coaching ini, Bu? Saya merasa lega bisa berbagi, Pak, bisa berbagi, bisa bercerita tentang apa yang saya alami gitu di, kelas saya Ya, khususnya gitu, Kak. saya juga senang ya sudah bisa mendengarkan Bu Sekti tadi tentang surat tentang peserta didiknya, terus bagaimana tadi untuk menghadapinya. Sekarang eh, kita tunggu kabar baiknya, Bu. Kan besok kita ada pertemuan lagi, nanti saya harap saya dapat mendengar kabar baik, dapat mendengar progresnya. Nah, progres dari Ibu selama melaksanakan coaching ini apa sih? Apakah sudah berhasil atau tidak tadi dari yang Ibu telah utarakan. Nah, Bu Sekti, semoga semangat selalu dalam menghadapi siswa-siswanya yang masih ada tadi yang kurang bisa membaca, dan supaya motivasi Ibu dalam mengajar tambah giat, tambah apa ya, tambah meningkat Ibu. Tidak Ya, pantang menyerah dalam menghadapi siswa seperti itu. Itu saja Bu Sekti. Semoga ya, coaching kita hari ini menyenangkan ya. ya, betul. Betul sekali. Terima kasih ya Pak Sandi atas waktu yang sudah diberikan pada saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, tentang permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Sekti, semoga obrolan kita bermanfaat dan semoga hasil coaching hari ini juga bermanfaat untuk Ibu juga. Ya, terima kasih. Amin, Semoga amin. sehat selalu. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.